nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Ay sabar aja, jadi bukannya nggak mau balas, tapi jadi lagi sibuk kerja. Dia kan udah berpisah gitu, udah lama ya, udah lama banget, udah tarik ulur terus kan. Yang ini udah ikhlas, sudah saatnya. Maaf Bu, lagi ada kontra, bukan ada momen kontra dengan Pak Dodi banyak makanya cerah jadi. Nggak ada hubungan itu sama sekali. Pun maaf, terkait dengan jatah nafkah untuk Ais yang diminta 10 juta, apa benar? Dari tim lawyer, Kalau terhadap nafkah benar kita mengajukan, tapi karena tidak ada pekerjaan maka dia ditolak. Karena Mbak Puput sendiri yang bekerja, maka ya Mbak Puput yang menafkahi. Mbak Puput, selama proses ini sendiri nyangka nggak bakal secepat ini? saya berpikir agak lama ya. Harusnya minggu kemarin udah putus, cuman ternyata harus minggu ini. Iya. Terkait hak asuh anak akan diurus juga atau seperti apa Bu? Hak asuh anak kan udah jelas jatuh ke tangan saya, ya sudah. Memang dari dulu saya yang cover semua ya. Pak Puput, kalau boleh tahu tadi kenapa nggak hadir ke sidang gitu? Udah diwakilkan sama lawyer. Jadi aku nggak perlu hadir dan aku ada pekerjaan. Per semua ya. Pak Puput, kalau boleh tahu tadi kenapa nggak hadir ke sidang gitu? Udah diwakilkan sama lawyer. Jadi aku nggak perlu hadir dan aku ada pekerjaan lain. Oke, nah nanti kalau misalkan untuk pertemuan Ais dengan Dedi seperti apa nanti mungkin ke depannya? Kedepannya ya nanti gampang diatur lah. Kalau misalkan mau ketemu apa segala macam ya nanti gampang ada komunikasi lah. Bisa komunikasi lewat Irma, bisa komunikasi sama lawyer aku juga. Bapak, Pak Dodi ngobrolin apa? Terakhir komunikasi kapan ya? Kita sudah udah 3 minggu yang lalu. Ngobrolin apa yang dia perlukan? Apa mau tentang persidangan atau? Ya lebih ini sih lebih ke persidangan aja. Bapak setelah ketok Palu ini sendiri sempat berhubungan nggak kontak sama Nggak ada. Dedi? Nggak ada. Kan nomor aku udah diblokir. Tapi kabarnya Ais katanya mengirimkan video rindu Dedi. Voice note kali ya? Iya, seperti itu Bun. Benar, betul. Seperti apa sih kata-katanya? Iya, apa yang dikeluhkan sama Ais sendiri ke Bunda Puput terkait Dedi? Oh iya, Ais kemarin sempat bicara ngeluh kalau Dedinya lama balas voice note ini. Oh iya, Ais kemarin sempat bicara ngeluh kalau Dedinya lama balas voice note-nya Ais. Terus saya hanya menjelaskan bahwa Ais sabar aja, jadi bukannya nggak mau balas, tapi Dedi lagi sibuk kerja, bilang gitu aja sih. Tapi bisa mengerti anaknya. Tapi Ais sendiri ada kecemburuan nggak sih Kak? Karena kan Dedi sekarang kemana-mana sama Mayang. Aisnya nggak ngerti, karena aku nggak izinin Ais buka medsos. Jadi nggak tahu. Mbak Puput, setelah di titik ini seperti apa yang dirasakan? Aku lebih plong, lebih relax, lebih enjoy, lebih happy. Sudah tidak ada tekanan atau selama ini kan mungkin tertekan mungkin kali mau rumah tangga. Sekarang di mana? Emang lihatannya tertekan ya? Mukanya beda dia lagi. Mukanya lebih beda. Lebih plong kan? Ya, pokoknya sekarang saya merasakan lebih happy, lebih menjadi saya ya, pribadi, lebih menjadi saya sendiri, dan udah yang ada di otak saya sekarang ini fokus kerja, fokus untuk masa depan anak-anak. Mbak Puput, mungkin selama berumah tangga untuk pekerjaan sendiri seperti dibatasi nggak sih? Karena kan kabarnya mungkin dapat kabar dirimu dibatasi dari segi pekerjaan. Yang sebenarnya seperti apa sih? Lebih plong, lebih relax, lebih enjoy, lebih happy. Sudah tidak ada tekanan atau
selama ini kan mungkin tertekan mungkin kali drama rumah tangga. Sekarang gimana? Emang kelihatannya tertekan ya. Mukanya beda sih lagi. Mukanya lebih beda. Sekarang happy kayaknya. Ya, pokoknya sekarang saya merasakan lebih happy, lebih menjadi saya ya, pribadi, lebih menjadi saya sendiri, dan udah yang ada di otak saya sekarang ini fokus kerja, fokus untuk masa depan anak-anak. Bang Puput, mungkin selama berumah tangga untuk pekerjaan sendiri seperti dibatasi nggak sih, karena kan kabarnya mungkin dapat kabar dirimu dibatasi dari segi pekerjaan, yang sebenarnya seperti apa sih? Dibatasi ya. Ya mungkin kemauannya Dedi kan kemarin yang terakhir itu melarang saya untuk bekerja ya infonya, tapi saya disuruh untuk menjadi manajernya anak-anak dan disuruh kamu udah cukup, daripada 25% kasih ke manajer mendingan dikasih kamu. Saya kan punya pekerjaan sendiri, nggak perlu saya berharap dari hasil pekerjaan anak-anak yang 25% itu kan. Itu yang membuat bisa Ya. dibilang nggak suka. Ya salah satunya itu aja sih. Cuman itu kan karena ini udah kesini ya, yang sebelumnya ya bukan Banget untuk penyelamatan. Sebelumnya ada kayak banyak lebih mendominasi atau Banyak. sebelumnya ada kayak banyak lebih mendominasi atau banyak ya, banyak ketidakcocokan aja dan sudah capek, udah lelah. ada kekerasan dalam rumah tangga juga sih Mbak, sama KDRT nggak ada aman. Pak Puput, sempat awal-awalnya kan gonjang-ganjingnya ada pihak ketiga, mungkin klarifikasinya seperti apa? Nggak ada pihak ketiga sama sekali. Untuk kasus yang sekarang ini nggak ada. Sebelumnya artinya ada, Bun? Sebelumnya di tahun sebelumnya waktu pertama kalinya teman-teman udah pernah dengar juga kan. Itu memang ada. Cuman untuk kasus yang sekarang nggak ada. Lebih real, aku lebih menjaga batin anak aku dan batin aku sendiri. Aku pengen batin aku sehat, batin anak aku juga sehat. Keluarga sendiri seperti apa Cika menanggapi? juga, Bu. Iya, salah satunya permintaan Cika juga sih. Keluarga sendiri menanggapi seperti kemarin apa? ada inisial seorang A nih, gimana menanggapinya? Yang mana tuh? Seorang abang A inisialnya Anya siapa? Ayang. Ayangku. dari luar kota. Nggak ada, itu sih nggak ada sama Sempat ada sekali. sindiran kan dari pihak Pak Dodinya gitu. Emang ngomong kayak gitu ya? Coba suruh ngomong langsung sama aku. Menanggapinya gimana? Aku nggak mau menanggapi hal itu karena itu ya nggak tahu. Permintaan Cika juga, Bu. Iya, salah satunya permintaan Cika juga sih. Keluarga sendiri menanggapi seperti kemarin apa? ada inisial seorang A nih, gimana menanggapinya? Yang mana tuh? Seorang abang A inisialnya Anya siapa? Ayang. Ayangku. dari luar kota. Nggak ada, itu sih nggak ada sama Sempat ada sekali. sindiran kan dari pihak Pak Dodinya gitu. Emang ngomong kayak gitu ya? Coba suruh ngomong langsung sama aku. Menanggapinya gimana? Aku nggak mau menanggapi hal itu karena itu ya nggak tahu ya itu sumber dari mana, aku pun nggak ngerti. Yang jelas nggak ada. Aku di sini ya mitra-mitra aku semua juga banyak kok yang inisial itu, terus ya inisial apalagi nih yang dipertanyakan banyak juga. Nah, kalau kabar Pak Mayang punya ibu angkat itu seperti apa sih, Kak? Ibu angkat yang aku baru dengar ini. misalnya dari partai Oh, nggak tahu, aku no comment. Berarti belum pernah dengar atau belum tahu sebelumnya gitu, Kak? Enggak. Terus hubungan dengan Mayang Cika gimana nih Mbak? Karena kan sempat ada proyek itu ya. Mayang Cika kalau saya pribadi sebetulnya ingin tetap berjalan seperti yang sebelumnya. Cuman dari pihak Dedi kan sudah tidak mengizinkan. Jadi ya udah, saya hanya mengikuti saja kemauan beliau. Jadi manajemennya bubar. Bukan bubar tapi sendiri-sendiri ya. Jadi si Mayang mungkin sekarang udah dipegang sama Dedinya, kalau Cika dipegang sama Tante Irma. Soal kontrak-kontrak kemarin gimana itu Mbak? Ngurusin? Oh, tanya saja nanti sama Tante Irma, aku nggak tahu soalnya nggak ngurusin itu. Gimana? Tante Mbak Irma? Soal kontrak-kontrak kemarin. kontrak udah
Kebetulan kemarin kan ada lagu 4 lagu yang harusnya duet. Cuman karena memang pihak sana pengennya sendiri-sendiri, akhirnya ya udah kontraknya bisa. Akhirnya Mayang sendiri, Cika pun sendiri. Cuman kalau Cika memang dikontrak 3 tahun untuk lagu. Kalau Mayang kemarin sisa 4 lagu mungkin. Nggak tahu nanti diperpanjang atau enggaknya, tergantung lagi sih. Tapi terganggu nggak sih Mbak dengan adanya kejadian ini di proyek-proyeknya gitu? Terganggu enggak sih ya, maksudnya biasa aja. Kebetulan juga kemarin kan yang film juga dari aku juga kan, yang film horor leak itu kan dari aku juga, terus labelnya juga dari aku juga. Jadi sih kalau aku sih untuk bisnis lebih ke tengah-tengah aja, Cuma kalau secara pribadi aku memang megang Cika, karena kalau Mayang manajernya dipegang sama Dedi, aku hanya menyampaikan aja. Jadi aku nggak megang secara langsung. Terus dapat bagian honor nggak? Honornya gimana? Saya perwakilan. Terganggu nggak sih Mbak dengan adanya kejadian ini di proyek-proyeknya gitu? Terganggu enggak sih ya, maksudnya biasa aja. Kebetulan juga kemarin kan yang film juga dari aku juga kan, yang film horor leak itu kan dari aku juga, terus labelnya juga dari aku juga. Jadi sih kalau aku sih untuk bisnis lebih ke tengah-tengah aja, Cuma kalau secara pribadi aku memang megang Cika, karena kalau Mayang manajernya dipegang sama Dedi, aku hanya menyampaikan aja. Jadi aku nggak megang secara langsung. Terus dapat bagian honor nggak? Honornya gimana? Saya perwakilan yang menanyakan sama beliau. Irma, sebagai penyambung lidah juga ya dari Pak Puput ke Pak Dodi. Iya. Setelah putusan ini apakah ada bahasa maksudnya dari? Ada tadi pagi-pagi langsung ngasih tahu. Karena memang lihat di berita keputusannya udah ketok palu. Dia bilang ikhlas. Dia bilang ikhlas. Untuk saat ini sekarang saya ikhlas. Berarti dari Pak Dodi sendiri memang tidak ada langkah untuk mencoba. Sepertinya enggak. Cuman pengen ketemu sama Ais aja. Pak Irma, cuman waktu itu juga Dedi sempat mengatakan juga katanya tidak menutup kalau misalkan Cika dan Mayang itu akan tetap nyanyi bersama. Tapi di sini bilangnya pihak Dedinya sendiri malah yang maksudnya bilangnya emang pengen jalan masing-masing gitu. Jadi gimana sebenarnya tetap nyanyi bersama? Tapi di sini bilangnya pihak Dedinya sendiri malah yang maksudnya bilangnya emang pengen jalan masing-masing gitu. Jadi gimana sebenarnya? Sebenarnya waktu pertama yang host juga kan, yang ada program untuk duet, memang pihak Dedi juga yang memutuskan pengen sendiri-sendiri. Terus ke label juga sama, Dedi sendiri yang memutuskan sendiri-sendiri. Kalau aku pribadi ya, kalau memang mau sendiri-sendiri ya udah nggak apa-apa. Kalau Teh Puput sih sebenarnya pengen bareng, maksudnya jangan disangkut pautan masa rumah tangga dengan urusan anak-anak. Teh Puput pengennya Mayang sama Cika tetap bareng-bareng. Kalau aku pribadi bareng-bareng ayo. Masing-masing pun ya terserah gimana nyamannya. Tapi kalau Dedi memang kemarin minta pengen masing-masing aja. Ya udah. Tapi Teh Puput sendiri sebenarnya kalau emang nantinya harus jalan bareng-bareng tetap ngasih izin. Kalau aku dari awal memang selalu kasih izin. Kalau aku sih lebih ngimbangin apa yang beliau mau aja. Bun, terkait dengan podcastnya Uya Kuya yang dikatakan oleh Mayang bahwa Bunda Puput seorang ibu tiri yang jahat, seperti apa tanggapannya? Aduh. Emang ada di podcast. Jadi gini, kalau saya melihat juga, saya sempat melihat sekali, cuman belum aku ulang lagi sih, hanya sepotong-sepotong aja. Dan dengan saya terapkan ke chattingannya Mayang terakhir kali ke saya itu yang di draft panjang, dan itu sih saya yakin bukan dari kalimat Mayang ya. Jadi udah ada Podcastnya Uya Kuya yang dikatakan oleh Mayang bahwa Bunda Puput seorang ibu tiri yang jahat, seperti apa tanggapannya? Aduh. Emang ada di podcast. Jadi gini, kalau saya melihat juga, saya sempat melihat sekali, cuman belum aku ulang lagi sih, hanya sepotong-sepotong aja. Dan dengan saya terapkan ke chattingannya Mayang terakhir kali ke saya itu yang di draft panjang, dan itu sih saya yakin bukan dari kalimat Mayang ya. Jadi udah ada otak di belakang chattingan itu, karena saya paham banget di dalam itu seperti apa. Itu bentuk dari kekecewaan sebenarnya, karena memang dari chattingan Mayang terakhir itu ingin di Ramadan ini kita berkumpul kembali, intinya gitu. Cuman aku belum bisa menjelaskan langsung ke Mayang kan, karena
ya satu sudah dibatasin banget. Ya mungkin dari pihak siapa yang membatasin saya kurang paham. Yang penting di sini intinya Mayang juga pun udah memblokir saya. Tapi kalau dari saya pribadi ya saya tahulah siapa yang menginginkan seperti ini. Kalau Mayang aku tahu banget karakter dan sifat sikapnya itu paham banget. Berarti ada nyetir ya Bun? Kurang lebih seperti itu sih kalau saya lihat. Soalnya kayaknya nggak percaya deh kalau Mayang ya. Aku juga tahu banget. Siapa yang menginginkan seperti ini. Kalau Mayang aku tahu banget karakter dan sifat sikapnya itu paham banget. Berarti ada nyetir ya Bun? Kurang lebih seperti itu sih kalau saya lihat. Soalnya kayaknya nggak percaya deh kalau Mayang ya. Aku juga tahu banget. Soalnya bahasanya itu bukan bahasa dia. Mayang itu bahasa udah paham dan mengenali banget. Udah paham banget. Kan setiap ada urusan-urusan yang sifatnya agak sensitif pasti ada draft tuh di situ. Udah biasa ngedraft baru nanti dikirim gitu. Saya paham banget siapa ya. Bun, berarti bener gak sih Bun dulu Mayang ketika tampil di publik harus di briefing dulu, jadi seolah-olah kelihatannya gimana? Aku nggak tahu deh. Kalau dulu waktu sama aku sih enggak, cuman sekarang nggak tahu deh. Aku pegang juga enggak sih, enggak aku briefing. Maksudnya anak usia gitu ya aku los aja gitu. Tapi kesalahan sama Mayang selama ini gimana? Kayak bubut terus karakternya gimana? Mayang tuh anak yang baik, yang penurut, yang manis, nggak neko-neko, dan dia itu lebih ke apa adanya aja. Anak-anak sih lebih ke apa adanya. Cuman kadang memang dia mungkin lebih membatasi ya, mau ngucap apa itu lebih membatasi, takutnya salah atau apa. Irma, kemarin itu Mayang Cikep Nomor saya dan anak gitu. Jadi ya udah, aku sih dari dulu cuma ngimbangin aja, nggak mau banyak debat ya. Dari dulu ngimbangin aja yang dia mau ya wes lah. Nah, Kak Puput katanya juga kan nanti Lebaran mau ke rumah Kak Puput nih gitu, mau Lebaran. Siapa? Ketemu Mayang sama Dedi. Oh mau main gitu. Dan sekalian ngomongin untuk nafkah mungkin Kak Puput sendiri kan. Dedi kan, datang pas Lebaran. Yang ngomong siapa? Dedi. Aku nggak tahu, aku belum pernah ngomong sama aku sih. Ya aku belum bisa jawab karena dia belum ngomong sama aku. Aku nggak mungkin lah jawab dari pertanyaan orang lain. Ya Puput, selain cerai apa sih tuntutan? Selain pisah, apa lagi tuntutan? Hak asuh anak. Hak asuh anak aja kan saja. Hak asuh anak. Harta sana, harta gono gini atau harta bersama? Nggak ada harta gono. Nggak ada harta gono gini. Bapak melihat berita ini yang makin besar ya Bapak tentang perceraian, keluarga besar seperti apa memberi responnya, Keluarga support? besar aku alhamdulillah sangat support banget karena mereka juga sebetulnya mengetahui kan kronologi rumah tangga aku yang sebenarnya adalah dari keluarga inti aku ya. Jadi ya mereka yang terbaik saja untuk aku dan anak-anak aku. Ya mereka hanya titip fokus untuk Bapak melihat berita ini yang makin besar ya Bapak tentang perceraian, keluarga besar seperti apa memberi responnya, keluarga support? besar aku alhamdulillah sangat support banget karena mereka juga sebetulnya mengetahui kan kronologi rumah tangga aku yang sebenarnya adalah dari keluarga inti aku ya. Jadi ya mereka yang terbaik saja untuk aku dan anak-anak aku. Ya mereka hanya titip fokus untuk masa depan anak-anak aja. Menyayangkan nggak sih Bapak harus berpisah di momen-momen yang lagi Ramadan, harus mengumpul gitu kan? Menyayangkan ya memang ini bagian irama hidup yang harus saya jalani. Terus kalau penyesalan, saya tidak ada penyesalan karena selama ini memang saya melakukan dengan sadarnya kan. Jadi ya nggak ada penyesalan, ya udah nikmatin aja proses irama hidup ini. Momen apa sih Kak yang bikin tersadar gitu? Momen ketika udah aku pernah jelasin ya sebelumnya. Jadi ya keputusan aku bulat ya karena
aku benar-benar pengen menyelamatkan batin dan jiwa anak aku, dan termasuk batin dan jiwa aku juga. Bun, mohon maaf. Mayang menjadi seperti itu ya maksudnya, karena Bapak tuh bilang saya tahu Mayang kayak gimana. Ada nggak sih bentuk mungkin kekecewaan dari dia, harusnya saya sudah punya pengganti ibu nih, sekarang kok tiba-tiba hilang lagi? Ada nggak sih? Ya mungkin salah satu kekecewaan ada, mungkin lah ya, salah satu kekecewaan dari Mayang mungkin ada. Kenapa sih kamu mah lebih tetap ninggalin Dedi gitu? Kenapa nggak bisa dibicarakan apa gimana? Mungkin itu ada sih salah satunya. Cuman aku tahu banget Mayang kok, aku tahu banget Mayang. Pernah ngechat atau DM Mbak Puput sendiri, maksudnya di luar tanpa sepengetahuan Dedi ya maksudnya? Enggak, dia pasti nggak berani. Aku udah paham banget itu. Takut dia. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan gitu. Ada yang mau disampaikan apa? Ya, aku cuma bisa menyampaikan alhamdulillahirobbilalamin, hari ini tanggal 11 April 2022 dari pihak Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah memutuskan kita udah sah ya. Udah sah belum berkekuatan hukum tetap, tapi sudah ada putusan. Karena kalau memang ada perlawanan nanti perjep namanya. Itu 14 hari waktu untuk Dedi mengajukan perlawanan. Jadi kalau tidak ada setelah 14 hari baru berkekuatan hukum tetap. Baru terbit surat cerai. Iya, baru terbit akta cerai. Akta cerai. Abang namanya siapa? Abdul Qadir Batubara. Sidangan gimana Pak? Ya, tadi dengan agenda pada sidang tanggal 11 April dengan agenda kan saksi dan penggugat. Nah, pada saat persidangan kita juga menyampaikan kesimpulan secara lisan. Dan alhamdulillah pada saat setelah menyampaikan secara lisan, kita juga mendengarkan putusan dari majelis hakim. Putusannya mengabulkan sebagian gugatan, dalam arti mengabulkan gugatan cerai terhadap Mbak Puput dengan Dedi Sudrajat dan hak asuh anak terhadap Aisyah yang dikuasai oleh Mbak Puput. Terkait nafkah itu ditolak ya, karena tidak ada pekerjaan Pak Dodi. Mungkin itu aja terkait persidangan ini. Apabila Pak Dodi tidak setuju terhadap putusan Perstek ini, Pak Dodi bisa melakukan upaya hukum namanya terjadi selama 14 hari. Itu dia. Ada lagi? Mbak Puput ada tambahan? Tambahannya apa ya? Ya udah dengar, udah hasil sidang, udah ketok palu tadi ya Pak. Ya udah bersyukur, alhamdulillah lega pulang. Masih dari berapa lama juga memikirkan untuk Memikirkan berpisah gitu. Udah lama ya, udah lama banget, udah tarik ulur terus.